Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyamti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Adapun kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas PPG yaitu LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah. Yang menjadi narasumber saya hari ini adalah Ibu Susanti SPD yang mengajar di SD Negeri Hegarsari kelas 6 sekolah dasar. Ya, selamat siang Bu Susan. Iya, selamat siang Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Ibu ya karena sudah bersedia membantu saya dalam wawancara yang akan kita lakukan pada hari ini. Ibu itu sudah mengajar di SD Negeri Hegarsari udah berapa tahun, Bu? Untuk di Hegarsari sendiri mungkin baru 3 tahun jalan ini ya, tapi saya juga sebelumnya sudah mengajar mungkin sejak tahun 2015. Oh iya. Berarti lumayan banyak ya, udah lumayan banyak. Masih junior sebenarnya. Junior ya. Iya. Pada saat pelaksanaan pembelajaran tentu saja banyak kendalanya yang Ibu hadapi ya selama ini, baik itu dari siswa atau faktor yang lainnya mungkin. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ibu, saya meminta Ibu untuk menjawab pertanyaan wawancara saya ini ya. Yang pertama, siswa kesulitan berkonsentrasi ketika belajar. Tentunya sering ya Bu ya menghadapi masalah seperti ini. Kira-kira faktor apa sih Bu yang menyebabkan hal ini terjadi itu? Baik, untuk konsentrasi sendiri mungkin ini kan masalah yang kompleks dan biasa kita temui ya dalam pembelajaran sehari-hari. Kalau menurut pengalaman saya itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi konsentrasi siswa. Yang pertama mungkin dari faktor siswanya itu sendiri, seperti pola hidup siswa. Misalnya pola tidur, kalau misalkan siswa begadang mungkin dia tidak akan fit ketika pagi-pagi harinya. Lalu yang selanjutnya asupan makanan, pola makan siswa juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Jadi kalau misalkan siswa tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi akan berpengaruh juga nih pada konsentrasinya. Nah yang selanjutnya mungkin faktor dari lingkungannya sendiri. Apakah kelasnya sudah kondusif seperti itu? Apakah kelasnya sudah jauh dari kebisingan seperti itu? Yang selanjutnya mungkin dari faktor gurunya. Gurunya apakah sudah menyediakan pembelajaran yang menarik supaya bisa membuat siswa ini berkonsentrasi lebih pada pembelajaran yang disajikan oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Berarti ada 3 faktor ya Bu. Yang pertama faktor dari siswa, yang kedua faktor dari lingkungan, yang ketiga faktor dari gurunya. Kira-kira solusi apa Bu yang Ibu berikan kepada siswa ketika menghadapi hal ini? Baik, kalau solusi itu berarti harus disesuaikan dengan penyebabnya. Contohnya, kalau misalkan faktor penyebabnya adalah dari siswa yang tadi pola makan yang tidak baik, lalu juga pola hidup yang tidak baik seperti sering begadang dan lain-lain, berarti kita harus menyelesaikan dari siswanya dulu. Tentu saja pola makannya yang diperbaiki dan pola hidupnya atau pola tidurnya juga dari siswa yang diperbaiki. Untuk dari faktor lingkungan, pastinya kalau misalkan penyebabnya adalah faktor lingkungan yang kurang kondusif, berarti harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak supaya mendukung konsentrasinya. Yang selanjutnya untuk faktor dari guru, mungkin solusinya guru juga harus lebih kreatif lagi dalam merancang dan pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti itu. Ya Bu, sekarang ke pertanyaan nomor 2-nya Bu ya. Siswa kesulitan memahami konsep dasar berhitung ya. Apalagi misalkan dikaitkan dengan pelajaran matematika ya. Betul. Anak itu sudah takut duluan ya. Kalau misalkan menurut bahasa Sunda peribahasanya tuh kumeok sama hitam ya udah takut duluan gitu. Menurut Ibu apa sih faktor penyebab hal ini terjadi itu? Minat terhadap konsep atau konsep dasar matematika ya. Kalau misalkan berbicara matematika memang sudah kayaknya di anak-anak juga sudah tersugesti ya Bu ya, bahwa matematika itu dianggap sebagai pelajaran yang sulit seperti itu. Untuk konsep dasar sendiri mungkin kalau menurut saya pertama-tamanya ini anak memang sudah tersugesti ini. Pertama-tamanya sudah tersugesti bahwa pembelajaran matematika itu pembelajaran yang sulit dan membuat anak-anak itu menjadi tidak suka terhadap
Jadi otomatis jangankan mau belajar gitu ya, menyukainya saja tidak gitu. Yang selanjutnya bisa jadi karena konsep dasarnya yang diberikan oleh gurunya itu keliru. Bisa jadi gurunya memang menyampaikan konsep yang keliru. Yang selanjutnya ada juga mungkin dari bahan ajar ataupun hal-hal lain yang dipakai gurunya untuk mengajarkan ke anak. Contohnya misalkan buku paket, LKS, modul, tapi ketiga-tiganya ini menyampaikan konsep yang salah. Bisa jadi kan anaknya jadi pemahamannya salah. Iya. Biasanya kan kalau misalkan dalam pembelajaran matematika itu udah ditentukan ya langkahnya seperti ini. Iya, tapi kan kadang-kadang ada juga yang tidak tepat ya, mungkin kurang tepat Betul. gitu penyampaiannya. Iya. Kalau solusinya kira-kira apa nih Bu? Solusinya pastinya kita sebagai guru karena kan subjeknya ya, Iya. kita harus memberikan pembelajaran matematika ini menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung nanti anak-anak akan tertarik terhadap pembelajaran matematika. Dan kalau misalkan konsep yang diajarkannya salah, berarti solusinya adalah gurunya juga harus benar-benar gitu belajarnya tentang konsepnya. Jangan sampai apa yang disampaikan itu adalah konsep yang salah gitu. Yang selanjutnya tentu saja mengecek semua bahan ajar yang digunakan, baik itu berupa buku paket, LKS atau modul. Jadi jangan sampai ya udah yang ada di buku paket seperti itu udah disampaikan secara mentah-mentah ke anak ya, harus Apalagi kalau di dicek lagi. SD itu siswanya harus konkret gitu ya. Iya betul, Belajarnya betul gitu. kontekstual. Ya, kontekstual. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang Iya. ketiga. Terjadi miskonsepsi pada pemahaman siswa dalam materi tertentu. Kira-kira apa nih Bu faktor penyebabnya? Kalau miskonsepsi menurut saya ini agak mirip dengan pertanyaan kedua tadi ya, yang berkaitan dengan konsep yang salah diajarkan gitu. Betul. Pastinya yang pertama bisa jadi dari faktor gurunya juga yang mengajarkannya adalah konsep yang salah gitu. Contohnya kalau misalkan di IPA misalkan dalam hewan itu kan ada yang punya bulu, ada yang punya rambut. Tapi kadang-kadang kan kita saja manusia gitu, disebutnya di tangan ini adalah bulu. Padahal kan kalau manusia mamalia itu berambut kan. Contohnya seperti itu ya Bu ya. Itu yang pertama, mungkin dari gurunya juga yang keliru dalam mengajarkan, ya menanamkan konsep tersebut. Yang kedua mungkin sebelum gurunya yang ini nih yang ngajar sekarang, anak itu udah membawa konsep yang salah. Jadi menerima informasi, iya betul, ya prakonsepsinya udah salah gitu tentang suatu materi tertentu gitu. Yang selanjutnya bisa jadi seperti yang tadi yang saya utarakan di pertanyaan kedua, yaitu mungkin aja bahan ajarnya mengandung konsep yang salah gitu atau informasi yang salah gitu. Kira-kira solusinya apa nih Bu kalau misalkan terjadi miskonsepsi pada pemahaman siswa? Kalau solusinya tentu saja kita sebagai guru harus meluruskan miskonsepsi tersebut. Bisa jadi mungkin dijelaskan ulang oleh gurunya, ditanamkan lagi konsep yang memang betul. Dan jangan lupa juga guru juga tidak boleh menelan mentah-mentah bahan ajar yang sudah tersedia seperti buku paket ataupun LKS. Jadi harus di cross check lagi nih, cross check lagi, belajar lagi ya Bu ya. Betul. Jangan sampai kita menanamkan konsep yang salah, kita menjelaskan konsep yang salah kan bahaya sekali. Lanjut saja ya Bu ya ke pertanyaan yang keempat, yaitu rendahnya daya serap siswa. Ini kenapa nih Bu, faktor penyebabnya apa? Ya, ini juga merupakan masalah yang sering juga ya kita temui gitu. Ya, tidak semua anak memiliki daya serap yang rendah, tapi pasti dalam satu kelas itu pasti ada kan anak yang memiliki daya serap yang rendah. Kalau menurut pengalaman saya mungkin salah satu beberapa penyebabnya yaitu yang pertama materinya mungkin ya Bu ya. Kadang-kadang kita banyak tuntutan nih guru, banyak tuntutan. Jadi tidak sempat menjelaskan secara berulang gitu gurunya. Mungkin hanya sekali oles udah aja gitu dijelaskannya seperti itu. Yang kedua mungkin aja si pembelajarannya itu kurang menyenangkan buat anak gitu. Yang membuat jadi anaknya udah pembelajarannya kurang menyenangkan, anaknya ya jadi malas, imbasnya jadi ke daya serapnya yang rendah seperti itu. Yang selanjutnya mungkin dari media yang digunakan. Iya, bisa jadi kan medianya kurang mendukung atau mungkin tidak memfasilitasi si pembelajaran, jadi daya serapnya menjadi rendah. Seperti itu. Kira-kira solusinya apa nih Bu kalau misalkan di kelas itu ada siswa yang daya serapnya rendah? Kan nggak semuanya nih ya. Jadi yang beberapa ya, yang mungkin karena seperti tadi, seperti penyebabnya dulu ya, jadi disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau misalkan si pembelajaran ini hanya
jelaskan secara satu kali saja, mungkin kita harus menjelaskannya berulang-ulang ya, karena kan memang daya serap siswa itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sekali dijelasin sudah paham, ada yang harus berkali-kali. Jadi jangan sampai gurunya lelah untuk menjelaskan ulang kepada siswanya gitu. Yang pertama menjelaskan secara berulang tentunya. Yang kedua menggunakan media yang memang bisa mendukung Ibu. Jadi nanti daya serap siswanya semakin tinggi. Dan yang selanjutnya yang tadi sesuai dengan tadi berarti gurunya harus lebih menciptakan pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi diharapkan dengan medianya yang bagus, terus metode yang digunakannya inovatif, nanti daya serap siswa bisa tinggi. Ya. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan nomor 5, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Kira-kira faktor apa nih Bu yang menyebabkan hal tersebut? Mungkin ini ada beberapa faktor ya untuk motivasi sendiri, yaitu dari faktor internal dari siswanya sendiri yang mungkin memang kurang termotivasi gitu pada pembelajaran tertentu. Bisa jadi kan dia tidak termotivasi di satu pelajaran tertentu, bukan berarti di semua pembelajaran dia tidak termotivasi kan. Mungkin saja faktornya yang pertama karena mungkin dia tidak menyukai pembelajaran tertentu itu gitu ya, jadi materi tertentu, jadi dia tidak termotivasi. Terus yang kedua mungkin bisa jadi karena kurangnya dukungan guru dan orang tua siswa juga, jadi kurang memberikan motivasi lah kepada anaknya gitu untuk lebih semangat lagi belajarnya seperti itu. Kira-kira solusinya apa nih Bu? Untuk siswa yang motivasi belajarnya itu rendah. Tentu saja yang pertama adalah siswa harus dimotivasi lagi ya oleh guru dan orang tua juga. Mungkin ibu sebagai gurunya bisa mengajak orang tua lah untuk ayo dong Bu, mari kita motivasi anak ini gitu supaya lebih semangat lagi belajarnya, semangat lagi ke sekolahnya. Lalu yang selanjutnya pastinya kembali lagi sih, guru juga harus memberikan pembelajaran yang inovatif, dipenuhi dengan model, metode, dan juga media yang bisa memang memfasilitasi anak untuk belajar dan menyenangkan tentunya pembelajarannya, sehingga dia bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Berarti selain dari faktor guru juga harus ada kolaborasi ya. Betul. Antara orang tua, siswa dan guru ya, karena masalah siswa itu cuma ada tiga gitu. Cuma ada tiga. Kalau misalkan nggak di sekolah, di rumah atau di siswa itu sendiri gitu. Terakhir nih Bu, nih tentang gaya belajar siswa yang beragam, kan ada yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, gaya belajar siswa ini kan banyak ya. Sedangkan biasanya guru di kelas itu misalkan metode pembelajaran yang digunakan misalkan cuma satu. Otomatis kan yang gaya belajar ini tidak terfasilitasi semuanya. Jadi gaya belajar siswa yang beragam dan belum sepenuhnya terfasilitasi. Kira-kira faktor apa ini Bu? Baik, iya betul ya. Jadi kan siswa ini ada jenis gaya belajarnya ada tiga, ada visual, audio, dan kinestetik. Ada tiga gitu. Kadang-kadang kita di sekolah misalkan hanya menggunakan metode ceramah, artinya yang terfasilitasi hanya siswa yang audio kan, seperti itu. Nah, penyebabnya sendiri yang pertama bisa jadi karena memang gurunya juga belum mengenal gitu jenis-jenis gaya belajar siswa gitu. Bisa jadi disangkanya semua siswa itu belajar dengan gaya yang sama, betul. Sudah mendengarkan udah, apalagi mungkin guru-guru yang lebih sepuh, terus zaman dulunya dia belajarnya seperti itu, jadi ternyata tahunya cuma seperti ini, tidak ada pembaruan. Itu yang pertama, mungkin penyebabnya dari gurunya sendiri yang belum tahu atau belum paham bahwa siswa ini memiliki gaya belajar yang beragam. Yang keduanya mungkin tahu gurunya tapi tidak melakukan analisis terhadap siswa-siswanya itu. Yang ini misalkan si nomor 1 sampai 10 gaya belajarnya apa, yang lainnya apa gitu kan, beragam ya Bu ya gitu per kelasnya. Terus yang selanjutnya bisa jadi karena memang ya tadi karena gurunya belum tahu siswanya apa, jadi menggunakan pemilihan metode atau model yang tidak sesuai dan tidak memfasilitasi seluruh gaya belajar siswa seperti itu. Kira-kira solusinya apa nih Bu untuk supaya gitu gaya belajar siswa yang beragam ini bisa terfasilitasi? Ya, mungkin yang bisa menjadi solusi tadi ya disesuaikan lagi terhadap apa sih penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya karena guru belum tahu nih siswanya
gaya belajarnya apa? Yang pertama tentunya guru harus belajar dulu tentang gaya belajar itu sendiri. Yang kedua harus melakukan analisis. Kan tidak semua siswa misalkan nggak mungkin kan dalam satu kelas siswanya hanya visual aja atau audio aja atau kinestetik. Ya betul, pasti ada lah. Pasti ada beberapa mungkin yang visual, audio, kinestetik, meskipun mungkin perbandingannya tidak sama rata. Ya betul. Yang kedua tadi melakukan analisis. Yang ketiga pastinya melakukan pembelajaran yang bisa memfasilitasi semuanya. Banyak kan sekarang ya metode dan model-model pembelajaran yang inovatif yang bisa memfasilitasi anak-anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Alhamdulillah Ibu ya, semua pertanyaannya sudah terjawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ibu selama menjadi guru. Mungkin itu saja kegiatan wawancara kita hari ini ya. Terima kasih Bu Susma. Saya sama Ibu, mudah-mudahan lancar ya tugasnya. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.